Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Hardi. Nah, kali ini saya sedang berangkat menuju kantor. Oke, nah sambil ngobrol-ngobrol sedikit. Kira-kira apa nih bahan omongannya yang enak? Mungkin tentang aki ya teman-teman ya. Nah, aki itu berapa sih sebenarnya aki mobil Toyota Starlet? Kalau bawaan standarnya aki mobil Starlet itu 45 ampere. Nah, tapi ada yang pernah juga bilang kekecilan om akinya. Nah, ini dia. Tambahlah dia menjadi ukuran yang lebih besar dengan ukuran 60 ampere gitu. Tapi kemudian dia ngeluh, kok akinya cepet tekor. Nah, ini dia. Jadi teman-teman perlu ketahui ya, jadi saat mobil dihidupkan itu pertama kali aja tuh pas saat starter dia membutuhkan aki untuk memutar dinamo starter. Nah, saat mobil sudah hidup, nah kelistrikan di dalam mobil itu ditangani oleh alternator atau biasa disebut dinamo ampere. Nah, sedangkan aki fungsinya untuk menghidupkan lampu dan kelistrikan sekunder dari mobil. Itu misalkan sen, klakson, aksesoris gitu. Nah, saat alternator bekerja atau dinamo ampere bekerja, dia mensuplai listrik untuk kebutuhan mesin. Nah, sekaligus juga mencas itu aki, mengisi aki, daya aki selama mesin bekerja. Nah, kalau akinya lebih besar dibanding kemampuan alternator, jelas pengisiannya akan semakin lama. Jadi kemampuan alternator itu rata-rata di 40 ampere, ngisi aki yang ukuran 60 ampere, jelas lebih lama gitu. Dan butuh putaran RPM yang tinggi gitu. Jadi alternator itu akan mengisi saat putarannya sudah melebihi dari 2000 untuk mengisi aki ya. Kalau untuk kelistrikan mobil cukup dia di bawah 2000. Om, mobil saya, ada yang bertanya juga tuh, om mobil saya nggak pernah dibawa jalan, tapi dipanasin aja, tapi aki tekor. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi saat mobil diam, kebutuhan kelistrikan mobil itu hanya disuplai oleh alternator, sedangkan aki tidak dicas. Gitu. Kalau kita panasin mobil terus-terusan ya, tanpa dibawa jalan. Jadi kayak ini rutinnya seminggu minimal bawa 2 kali jalan lah supaya akinya ngisi. Oh ya, satu lagi tipe aki yang seperti apa? Nah, dia nih teman-teman kan juga harus tahu juga ya. Nah, mobil ini dibuat di tahun mungkin 90-an. Nah, saat itu bawaan standarnya adalah aki basah. Nah, saat teman-teman mengganti dengan menggunakan aki kering, otomatis pengisiannya tidak maksimal karena sistem IC-nya itu berbeda dengan sistem IC pengisian untuk mobil aki kering kayak sekarang. Sama seperti di motor juga seperti itu. Jadi kalau kita motornya bawaannya aki basah, ya belinya lagi aki basah. Nah, kalau pemasangan tape, subwoofer itu membutuhkan daya yang besar, terus solusinya hanya mengganti aki, ya akinya juga akan bertebal. Ya teman-teman ya. Oke, itu aja. Semoga ada manfaat obrolan pagi ini. Assalamualaikum.